Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Kui Kepoin. Hari ini sesuai janji kemarin waktu edisi spesial Lebaran, udah sempet ngobrol-ngobrol sama Aki Vino. Kita akan ngebahas hari ini tentang Strawberry Generation. Jadi mulailah kita program paket kita ini, kita mulai dengan Strawberry Generation, pembenahan dari mulai mental dulu. Tapi apa sih sebenarnya Strawberry Generation itu? Dan apakah dalam Islam ada solusinya? Kemudian bagaimana cara pembenahan mental itu dilakukan? Nah, berhubung memang Ana bukan ahlinya ngurusin yang kayak gitu-gituan, jadi harus datengin narasumber yang memang beliau aktif di dunia pendidikan dan aktif juga dalam pembenahan mental anak-anak muda gitu. Dalam arti gimana sih sebenarnya sebagai seorang pemuda yang Islami membentuk mental itu menjadi mental yang tangguh gitu ya. Nah, udah hadir di sini Ustadz Khairuddin DLC. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat bang. Saya panggil abang aja. Abang aja boleh ya. Iya, bebas aja sih. Ustadz, ini apa namanya, lama ya kita nggak ketemu. Terakhir itu waktu rekamannya tahun lalu ya. Antum ya, itu tahun lalu ya. Tahun lalu. Cuman kali ini Ana ngundang antum di program Kui Kepoin nih Ustaz. Nah, hari ini kita mau ngebahas soal Strawberry Generation Ustaz. Iya. Nah, Ana bahas sedikit nih dari artikel yang Ana dapat soal Strawberry Generation itu ini ditujukan untuk generasi baru yang dianggap lunak. Jadi kayak model buah stroberi gitu ya Ustaz ya. Ya, lempek gimana iya, ya, kena sentuh dikit, kegores dikit, terus kayaknya tuh udah aduh mentalnya. Bahkan nih dikutip dari salah satu Twitter nih kalau nggak salah. Jadi ini sempat gini, isinya gini, Afwan ya, Ustaz, ada bahasa guanya nih Ustaz. Jadi gua anak umur 21 tahun, nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health katanya. Semester 1 kemarin gue udah dihujanin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadi gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan dengan bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan dulu. Tapi ortu gue malah gak setuju. Malah gue dibilang manja. Nah, gue bingung mau gimana nih, takutnya kalau paksain IPK gue malah anjlok. Terus gue juga dikomunikasikan ke ortu, mereka nggak aware mental health gue nih, jadi mesti gimana gitu. Lucu sih, maksudnya kayak baru juga mulai semester awal, semester 2 gitu Ustaz. Tapi kayak udah hal yang bikin apa namanya, udah bahasanya keok duluan ngedrop ya. gitu ya Ustaz ya, kayak wah dihujanin segitu banyak tugas kuliah gitu ya. Tapi memang itu kan proses kan sebenarnya Ustaz. Itu proses pembelajaran juga proses pengenaman mental ya. Jadi mental biar disitulah dikuatkan mental kita. Nah, tapi kalau ini Ustaz Afwan, kalau sebenarnya kalau dilihat tadi kan beberapa pakar kayak salah satunya juga mengutip dari Pak Renold Kasali ya, beliau tuh menyebutkan sebenarnya ini terjadi pada mental anak-anak zaman sekarang yang begitu rapuh gitu, yang mudah memang secara asupan ilmu betul. Mereka banyak menyerap, banyak mendapat informasi dari sosial media juga. Anak-anak sekarang juga memang cepat belajar, intelijensianya juga harus diakui memang luar biasa gitu. Kreativitas mereka juga luar biasa gitu. Tapi memang secara mental lemah gitu loh. Jadi ya mudah terpuruk, mudah jatuh, kena yang susah sedikit udah nyerah dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kenapa gitu Sal? Jadi seperti yang Bang Arya tadi sebutkan ya, apa sih itu sebenarnya kita bahas dulu apa sih generasi strawberry gitu ya. Generasi yang kayak strawberry sebenarnya. Katakan strawberry itu kan lunak ya. Kemudian kalau masih di apa tuh dia di pohonnya kita sentil sedikit jatuh ya kan. Bahkan kalau kena benda-benda sedikit itu bisa hancur dia. Nah, disebutkan juga, saya baca beberapa artikel, generasi strawberry itu generasi setelah generasi milenial ternyata. Gen Z itu ya setelah. Udah banyak banget generasinya lah. Ya terus. Iya. Jadi kalau kita telah sebab-sebabnya itu, memang mereka itu generasi strawberry ini itu berada atau hidup di lingkungan yang teknologi informasi itu sudah maju ya, sudah maju zaman sekarang gitu. Nah, sebenarnya uniknya di situ ya, sebab mereka seperti strawberry itu karena ya mereka hidup di zaman yang
benar-benar teknologi itu luar biasa ya cepatnya gitu. Karena apa-apa gampang gitu kan, apa-apa mudah gitu kan. Sehingga mereka itu jadi ya itulah bisa dikatakan lunak ya. Mental health-nya terganggu gitu. Jadi capek dikit mental health terganggu nih gitu. Jadi lemah lah, nggak seperti generasi bapak-bapak kita ya. Gitu. Jadi uniknya di situ karena mereka tinggal di situ di zaman yang serba canggih. Disitulah sebabnya. Kemudian yang kedua yang saya tahu sebabnya generasi strawberry ini karena disebabkan adanya pendidikan yang kurang baik dari orang tua ya. Pendidikan dari pendidikannya mungkin di rumahnya itu sering dimanjakan, apa-apa yang diinginkan itu dipenuhi gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya itu nggak ada bahasanya itu nggak terlatih lah mental mereka nggak bisa survive gitu. Ya mau HP langsung dibeliin, mau ini dibeliin. Jadi mereka nggak ada pikiran aduh saya harus berjuang dulu nih gitu kan, harus dapat ya nilai yang bagus dulu ini untuk mendapatkan misalkan gitu ya. Untuk jadi mereka nggak menikmati proses ya saatnya, jadi lebih ya udah mau ini ya instan ada gitu ya. Instan. Ya itu rangkuman atau garis besar sebab adanya generasi strawberry ini gitu kan. Kemudian apa sih solusinya gitu kan? Kita langsung bicara solusi ya supaya kita itu bisa nggak disebut juga sebagai generasi strawberry. Itu tuh, walaupun kita hidup di zaman yang masya Allah serba modern kan. Itu dia. Nah, ada mungkin bisa dirangkum jadi dua solusi ya. Yang pertama solusi dari luar, dari luar seperti harus adanya bimbingan orang tua yang baik ya kan, bimbingan senior atau kakak-kakak, kemudian juga masukan-masukan, nasihat-nasihat supaya mereka itu nggak gampang atau kita itu atau teman-teman atau saudara-saudara kita ini yang gampang mentalnya rapuh gitu ya, gampang jatuh. Tidak seperti itu gitu loh. Perlu ada nasihat yang baik gitu kan. Perlu adanya pencerahan-pencerahan dari senior-senior atau orang tua. Nah, approach-nya sebenarnya Ustaz kan gini. Kalau anak-anak sekarang tuh saking kritisnya gitu ya. Jadi hampir setiap hal itu tuh selalu dipertanyakan gitu. Apakah sesuai dengan logika, apakah masuk dengan gaya pemikiran mereka atau enggak gitu kan. Nah, sebenarnya kita udah bicara bicara masalah pendidikan anak juga jadi jatuhnya nih Ustaz. Nah, kalau sebenarnya nih, ini kan sebenarnya tadi Ustadz sempat bilang kan, ada kesalahan treatment yang dilakukan oleh orang tua juga sebenarnya. Nah, itu kan nggak serta-merta terjadi dalam waktu cuma 1-2 tahun begitu aja gitu. Betul. Artinya itu sudah dimulai dari mereka kecil kan sebetulnya. Nah, sebenarnya seharusnya nih Ustadz, kalau dalam Islam sendiri, metode pendidikan anak dari kecil, itu sebenarnya ya Ana tahu sih kalau ini dibahasin akan jadi panjang banget gitu. Tapi rangkuman singkatnya di start gitu maksudnya. Kajian. Itu jadi kajian gitu. Tapi kalau rangkuman singkatnya lah kurang lebih sebenarnya garis besarnya aja deh start. Bagaimana sih sebenarnya Nabi itu mendidik anak ketika dari kecil hingga kemudian mempersiapkan mental dia itu ya menjadi mental yang tangguh gitu. Mental yang memang mental ya siap untuk bertempur gitu. Bertempur dalam arti bukan bertempur perang ya, tapi bertempur dalam arti menghadapi dunia dan segala macam ujiannya gitu. Mempersiapkan mental-mental anak-anak yang memang ya udah mengedepankan kewibawaan agama juga. Sebenarnya gini, mendidik anak itu bukan ketika dari anak lahir ya, tapi mendidik anak itu ketika kita diawali dari mencari istri gitu kan. Kalau anak lahir ya mungkin agak telat ya. Tapi kita seharusnya mendidik anak itu ketika kita mencari istri. Kayak kita cari istri yang solihah gitu kan. Cari istri yang baik, agamanya juga akhlaknya, nggak hanya laki-laki aja. Yang diperintahkan untuk sebagai laki-laki kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari yang baik agama dan akhlaknya. Makanya kata Nabi SAW, "Fankihu matabalakum minan nisa." Nikahilah wanita ya. Ya yang pertama itu biasanya laki-laki menikahi wanita itu karena apa? Karena lijamaliha, karena cantiknya, karena nasabnya, ya kan? Karena hartanya, liha wali diniha, yang terakhir agamanya. Jadi ada 4 kriteria biasa laki-laki itu mencari wanita untuk dinikahi, ya kan? Yang tadi apa? Pertama? Karena cantiknya,
hartanya, ya kan, nasabnya dan agamanya. Kemudian ya. kata Nabi fazfar bijatidin taribat yadak. Maka carilah yang agamanya, ya agamanya kan? Supaya baik, kamu dapat, supaya kamu diberkahi, taribat yadak. Nah, tapi kalau dapat 4-4-nya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berkah banget tuh. Banget. Tapi ujian juga kali Ustaz ya. Tapi gini Ustaz, tadi ngomong kalau bicara masalah itu ya, jodoh kan cerminan sebenarnya. Iya. Nggak mungkin jauh-jauh dari kita ya. Iya betul. Tuh, jadi berarti teman-teman kui kepoin kalau mau dapat istri yang soleha, solehin dulu diri sendiri. Betul. Solehin dulu. Atau teman-teman kui kepoin ya? kalau pengen dapat imam, mendambakan banget nih imam yang soleh gitu. Ya solehin dulu diri sendiri gitu ya Ustaz ya. Iya, angkat dulu value-nya ya. Benar tuh. Angkat dulu value-nya. Nah, oke. Itu pertama dari situ. Kemudian stepnya ketika pada akhirnya itu mungkin kekandungan juga ya, Ustaz? Ya karena kalau kita sudah mendapatkan istri yang baik, istri yang soleh, ya insya Allah, karena laki-laki ini kan keluar ya, di luar banyak mencari nafkah gitu kan. Jadi yang banyak di rumah itu adalah mar'a, yang istri gitu kan. Jadi kalau dari awal kita cari istri yang nggak soleh, gimana mau mendidik anak ya? Iya. Apalagi wanita itu adalah madrasatul ula, ya. Tempat pendidikan pertama sebelum dimasukin ke TK, playgroup atau SD, dia didik dulu dah sama mamanya kan, sama ibunya di rumah. Jadi kalau ibunya soleh, insya Allah ya anaknya juga diajarkan kesolehan apa yang dia dapat, ibunya dapatkan gitu kan dari ilmu itu. Gitu. Nah sekarang banyak keluhan nih Ustaz. Ngomong-ngomong masalah banyak ibu yang di rumah ngurusin anaknya nih Ustaz. Ya kan, terus sekarang banyak nih udah mulai muncul namanya, anak saya speech delay Ustaz. Anak saya Swiss delay, anak saya ketagihan gadget gitu kan. Oke, kayaknya harus tanya mungkin ya. Coba bapak-bapak atau ibu-ibu boleh mulai tanya. Kalau bapak mungkin tanya deh sama istrinya gitu ya. Di rumah disuguhin gadget nggak gitu, atau apakah dibatasi atau enggak gitu ya Ustaz ya. Iya. Terus ya kalau ibunya sibuk sama gadget ya kurang lebih anaknya bakalan sibuk juga sama gadget gitu ya. Oke. Kayaknya kita agak terlalu jauh nih. Agak terlalu jauh ya. Iya kita. Jadi kemana-mana kita balik lagi ke Strawberry Generation ya. Oke Ustaz, lanjut Ustaz. Iya, jadi solusinya ya tadi ya dari luar, kemudian yang dari dalam sendiri yang harus kita kita cari solusinya itu yang pertama kita berdoa pada Allah. Ya, kalau kita kira-kira merasakan punya mental seperti generasi strawberry gitu kan, healing itu kan. Bentar-bentar healing gitu ya. Aduh, harus ada healing nih. Ya pertama kita berdoa pada Allah ya, supaya kita dikuatkan mentalnya, dikuatkan menjadi orang yang kuat fisiknya dan ruhnya gitu kan. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mempunyai badan kita dan Allah yang menciptakan kita. Allah mengetahui kondisi kita dan Allah akan memberikan suatu yang baik buat kita. Sebagaimana Nabi SAW juga berdoa dalam kesehariannya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana sabit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikan hati, ya tetapkan hatiku dalam agamamu, seperti itu. Kemudian yang kedua hendaknya kita lakukan yaitu kita bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pada dia jalan keluar. Ya, jadi takwa itulah yang pertama kali harus kita tonjolkan. Bertakwa kepada Allah, karena dengan modal takwa itu kita akan diberikan jalan keluar gitu. Kalau kita ada masalah gitu kan, kita pasti yang healing ini kan ada masalah kan. Benar. Mau itu bertakwa, kecil nganggapnya itu masalahnya besar gitu pasti ya. harus bertakwa dulu pada Allah. Ya. Makanya dalam surat Yusuf juga disebutkan wa man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yuji'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan sabar, ya insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kuncinya itu bertakwa kepada Allah dan sabar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan pada dia jalan yang tidak disangka-sangka. Maaf namanya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan berikan jalan keluar. Kemudian akan diberikan rezeki yang tidak terduga. Nah, rezeki itu kan bukan hanya uang kan? Bisa juga kesehatan mentalnya. Kebahagiaan juga rezeki ya Ustaz ya. Jadi dia
nggak sedih terus, nggak hilang terus. Benar. Nah itu gitu. Makanya tadi kalau disebut bertakwa, berarti itu kan termasuk juga menyandarkan segala masalah pada Allah ya. Iya. Bukan menyalahkan loh, menyandarkan ya, menyandarkan pada Allah. Dalam arti jalan keluarnya minta pertolongan Allah gitu ya Ustaz ya. Nah itu akhirnya akan juga berefek dan berimbas pada kehidupannya pribadi ya Ustaz, ketika udah mulai melakukan itu semua ya. Nah memang akan mengubah mental seseorang gitu ya Ustaz, ketika dia akhirnya bertakwa gitu ya Ustaz. Iya, tentunya takwa itu nomor satu. Takwa itu yang maksudnya takwa di sini ya kita mendekatkan diri kepada Allah ya, melaksanakan hal-hal yang dicintai Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya dari kita mulai dari situ dulu. Nah, kalau dari situ sudah sebenarnya jalan kita nih, insya Allah nanti kita akan dapat jalan. Ya makanya setelah itu ya kan, apalagi solusinya yaitu mencari teman yang baik. Jadi kita setelah bertakwa kita juga harus melakukan solusi lain gitu, atau kita lakukan hal-hal yang lain yang nggak hanya satu doang jalannya gitu. Kita juga melakukan sesuatu yang bisa membuat diri kita itu ini lebih sehat lagi mentalnya. Seperti mencari teman yang baik, soleh ya kan, mencari teman yang soleh seperti yang Nabi perintahkan pada kita. Kata Rasulullah SAW, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, teman itu, agama teman itu sesuai dengan teman dekatnya kan. Makanya disuruh mencari teman yang baik. Dan as-sahibu sahib, teman itu menarik. Nah, kalau kita mungkin kurang sehat mental kita ya kan, itu bisa jadi karena teman-teman kita juga kurang baik gitu kan. Makanya ketika kita cari teman yang baik, insya Allah teman-teman yang baik itu bisa menasihati kita dalam hal-hal yang baik gitu. Lalu solusi yang mungkin ya bisa saya tawarkan juga ya terakhir itu dari kefakiran ilmu saya ini. Aneh yang lebih fakir ya antum. Yaitu kita sering baca ya, atau lihat-lihat atau ingat-ingat kisah para nabi di Al-Qur'an. Seperti kisahnya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam kondisi yatim ya kan. Kondisi yatim, bayangkan kondisi yatim. Kemudian ayahnya juga tidak meninggalkan harta yang banyak. Kemudian dia diurus oleh kakeknya, ya kan. Lalu setelah kakeknya diurus oleh pamannya. Dan ibunya sudah meninggal. Berat sekali kondisi Nabi Muhammad. Ya, kita sering lihat-lihat atau baca-baca kisah para nabi. Ya, bukannya berarti kita ingin seperti nabi, enggak. Maksudnya dengan kita membaca kisah tersebut kita akan dikuatkan gitu. Oh, ternyata ada yang lebih, ada manusia yang sempurna, manusia yang maksudnya mulia gitu kan. Tapi dapat cobaan yang lebih parah dari saya. Begitu juga ceritanya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf yang full itu. Ya kan? Banyak dalam satu surat itu disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf ya diberikan oleh Allah cobaan yang banyak. Pertama Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudaranya sendiri. Bayangin, saudaranya sendiri membuang Nabi Yusuf ke sumur, dipisahkan dari ayahnya yang beliau cintai, yang beliau sayangi, dan ayahnya juga mencintai beliau. Lalu setelah dibuang di sumur, ditinggal, lalu diambil oleh seorang untuk dijual. Bayangkan, dijadiin budak, dijadikan budak, orang merdeka dijadikan budak. Itu adalah cobaan yang kedua bagi Nabi Yusuf. Lalu setelah itu dijual kemana? Ke Mesir, dibawa ke Mesir, dijual kepada siapa? Oleh yang pejalan kaki itu, oleh musafir itu kepada pembesar Mesir. Tapi di sinilah titik baliknya Nabi Yusuf dari kesulitan itu, dari yang kena musibah menjadi orang yang mendapatkan nikmat yang besar. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya ada kalanya anugerah itu ya pada awal ada kalanya musibah yang kita rasakan itu akhirnya akan menjadi anugerah. Ya, seperti Nabi Yusuf itu. Ya betul. Ya, kemudian dia diajak zina ya kan, ketika sudah tumbuh menjadi orang yang tampan, orang dewasa, diajak zina oleh nauzubillah ya, oleh istri pembesar Mesir. Lalu setelah itu diapakan? Dipenjara.
beliau di penjara, musibah lagi, musibah keberapa itu, ketiga apa keempat, musibah lagi. Setelah itu datanglah kedua orang kedua orang teman ya, kedua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya, lalu disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya yang pertama yang ingin ditafsirkan itu akan terbunuh, yang satu lagi akan selamat. Lalu yang selamat ini dititip pesan oleh Nabi Yusuf supaya kamu mengingatkan kepada raja agar tentang saya, gitu, tentang kebaikan saya. Saya ini nggak bersalah loh maksudnya gitu. Nah, qadarullah lupa. Dia teman yang di penjara ini lupa, sudah bebas, dia lupa mengingatkan tentang Nabi Yusuf. Itu juga cobaan lagi. Akhirnya di penjara lagi beberapa tahun kan. Nah, sampai saatnya Allah sendiri atau raja sendiri yang bermimpi. Tadinya kan temannya yang bermimpi kan minta ditafsirkan. Sampai rajanya bermimpi, yang mimpi ini adalah mimpi yang aneh dan tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun. Kecuali Nabi Yusuf. Yaitu apa mimpinya? Mimpinya si raja bermimpi bahwasannya dia melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ya. Dan dia melihat ada gandum-gandum yang bagus dan ada gandum-gandum yang kering. Lalu barulah teringatlah temannya Nabi Yusuf ini ya pada Yusuf. Lalu dipanggillah Nabi Yusuf. Ya, singkat cerita Nabi Yusuf bisa mentafsirkan, ya, lalu diangkat oleh raja dan terbongkarlah ya kesalahan sebenarnya. Yang salah itu siapa? Yang benar adalah Nabi Yusuf. Gitu. Jadilah Nabi Yusuf seorang bendaharawan ya, raja di Mesir. Nah, jadi step demi step musibah yang dialami Nabi Yusuf ini ya pada akhirnya itu adalah anugerah yang Allah berikan. Nah, jadi kalau ketika kita kembali lagi ya, ketika kita mengalami musibah ya, mengalami cobaan, ya, kita bersabar dan kita sering-sering ingat dan membaca kisah-kisah para nabi itu yang tadi saya sebutkan ya, supaya kita bisa jadi ini ya cobaan saya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nggak tahu kita kapan apakah di dunia ini kita balasan ada di dunia atau di akhirat. Iya betul Ustaz. Nah itu tuh Ustaz, anak-anak muda zaman sekarang, generasi zaman sekarang yang tadi masuk dalam Strawberry Generation, bahkan mungkin sebagian dari Gen Z, milenial juga ngalamin itu gitu. Dalam arti ngerasa bahwa udah deh kalau kena musibah, karena ujian, ngerasa hidupnya paling susah sedunia. Kayak nggak ada orang yang lebih susah dari dirinya gitu, Ustaz. Padahal kalau kita berkaca, banyak orang di luar sana yang jauh lebih susah daripada kita gitu ya, Ustaz. Tapi kalau dari cerita yang tadi Ustaz ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa memang sebetulnya ada pelajaran ibrah yang bisa kita ambil ya, Ustaz ya. Artinya ketika Allah menghendaki satu kebaikan tertentu buat Nabi Yusuf alaihissalam, Allah mempersiapkan mental beliau dulu ya. Diuji sedemikian rupa, dikuatkan mentalnya, sampai kemudian Allah menganggapnya siap, barulah Allah berikan kedudukan yang mulia. Agar mungkin Allah mengajarkan beliau bagaimana caranya menjadi seorang yang adil dan tidak berlaku zalim pada orang lain gitu ya. Betul sekali. Jadi teman-teman kalau lagi diuji, ini ya tadi ya kalau kita dengar cerita yang tadi ya, baru juga dikasih tugas sama dosen gitu, ya sabar lah, sabar. Semua juga buat menguatkan. Juga akan dikasih mentalnya dikuatin saat ya. Semua mahasiswa namanya mahasiswa kan. Ya, sebelum menjadi mahasiswa kan jadi apa? Sekolah dulu. Sekolah juga banyak. Jangan-jangan sekolah juga udah gitu. Aduh mental health-nya kena nih, liburan dulu deh gitu. Padahal baru lebaran ya. Nah, sekarang gini Ustaz. Kalau lagi jadi tadi kan Ustaz sempat bilang ya banyak-banyak bertakwa sama Allah. Nah, kadang kan mental orang naik turun nih. Nah, sebenarnya yang paling cepet nih untuk membalikan ketika kita lagi di kondisi yang mungkin kita ngerasa mental kita lagi drop nih. Mental atau iman? Kalau anak sekarang ngomongnya pasti mental deh. Tapi sebenarnya iman itu ya. Iya. Kan itu berkesinambungan kan sebenarnya Ustaz, antara iman dengan mental kita tuh berkesinambungan kan sebenarnya. Benar nggak Ustaz? Tapi ya nggak tahu sih. Fadhal antum coba maksudnya bagaimana tuh koneksivitas antara si iman situ sama si mental itu sebenarnya? Kayaknya nggak ada keterkaitan ya. Mental itu kan jiwa ya. Jiwa seorang sama seperti jiwa dengan iman. Iman itu adalah keyakinan seorang dengan dengan kepada Allah gitu.
Jadi kalau imannya turun, ya harus dia harus tahu, karena setiap kita kan tahu ya dengan diri kita sendiri. Misalkan kayak kita juga tahu kita mau sakit nih, aduh kayaknya udah mau sakit nih, nggak enak badannya, kecapean ya. Kayak Bang Arya misalkan habis jalan-jalan Karawang, aduh capek nih gitu kan, aduh mau sakit nih. Apa yang dilakukan? Nah, minum vitamin lah atau istirahat lah gitu kan. Sama seperti iman juga begitu, ketika iman kita, aduh seperti iman saya nih berkurang nih, lagi turun nih gitu. Nah, berarti kita harus melakukan hal-hal yang bisa menaikkan iman. Contohnya misalkan ya ngaji gitu kan, ikut kajian, dengerin ceramah, itu akan menaikkan iman. Ya, begitu juga baca Quran dan baca zikir dan lain sebagainya, ibadah-ibadah. Nah, ini kalau untuk menguatkan si mental itu sendiri, kekuatan jiwanya seseorang itu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Kalau solusi yang ditawarkan oleh dari syariat sendiri gitu. Ya, jadi badan kita ini, lemah atau kuatnya itu tergantung jiwa kita. Kalau jiwa kita lemah, walaupun badan kita kalau jiwa kita kuat, terbalik ya. Tapi walaupun badan kita kurus, saya kurus nih. Tapi masya Allah ya akan kuat. Coba contohnya kita lihat Jenderal Sudirman ya, atau tokoh-tokoh pejuang kita. Itu kalau kita lihat videonya atau fotonya beliau Jenderal Sudirman rahimahullah, itu kurus kan? Bahkan beliau sakit, dalam kondisi sakit. Ya, sampai disebutkan dia dipapah, ya? dibopong, dipapah lah ya. Tapi jiwa beliau itu sangat besar dan kuat gitu. Sehingga badan yang kurus itu bisa tertopang dengan jiwanya itu. Nah, gimana untuk menguatkan jiwa itu? Menguatkan jiwa itu ya dengan menguatkan iman pada Allah gitu, menguatkan akidah. Ya, apabila akidah kita kuat, ya, kita nggak akan takut lagi, sebagaimana Jenderal Sudirman ketika iman beliau kuat, ya, beliau nggak takut lagi dengan Belanda, ditangkap Belanda atau dibunuh oleh penjajah. Sehingga mental pun terpacu ya. Iya. Jadi kuatkan keimanan, perkuat akidahnya, kemudian jiwanya pasti terbangun ya Ustaz ya. Jadi lebih kuat gitu ya. Jadi badan itu, intinya badan itu tergantung dengan jiwa. Kalau jiwa kita kuat, insya Allah badan kita walaupun badan kita lemah atau kurus, insya Allah akan menjadi kuat. Betul Ustaz. Masya Allah Ustaz. Syukran jazakallah khair untuk pembahasan Strawberry Generation di hari ini. Semoga bisa jadi masukan untuk teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat bagi saya juga. Ana khususnya Ustaz. Jangan ikut-ikutan jadi Strawberry Generation Ustaz. Malu sama umur Ustaz. Gitu ya. Tapi ya teman-teman sekalian, itu tadi yang bisa kita tawarkan solusinya. Bagaimana teman-teman yang mungkin sudah mendeteksi diri ini, kayaknya saya udah mulai deh masuk dalam kondisi Strawberry Generation. Jadi mungkin udah harus diperbaiki. Nah, tadi udah ada solusinya ya, itu ya. Ya perbanyak istighfar juga, pilih pertemanan yang baik, mendekat kepada Allah gitu ya, perkuat keimanannya, akidahnya, sehingga mental yang tadinya lemah bisa dibangun menjadi mental yang kuat gitu ya. Jiwa kita tadinya lemah jadi nggak sedikit-sedikit ngeluh gitu ya. Betul. Malah mungkin nantinya akan jadi lebih banyak bersyukurnya daripada ngeluhnya ya Ustaz ya. Nah, itu aja bahasan kita di hari ini. Nanti kita akan di insya Allah di next week atau 2 minggu lagi kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya, next stepnya dari si Strawberry Generation. Terima kasih Ustaz untuk waktunya di hari ini. Jazakallah khair. Semoga nanti Ustaz nggak bosen kita undang lagi Ustaz. Kasih solusi-solusi bermanfaat juga ya untuk teman-teman yang seneng banget ngekepoin hal-hal yang baru gitu ya Ustaz. Nah, terus ikutin terus Kuy Kepoin terus ada apa di Kuy Kepoin untuk cari setiap solusi dari masalah-masalah yang kamu punya. Kalau misalnya memang teman-teman punya trouble, punya masalah yang mau dikonsultasiin, boleh di DM aja ke Instagramnya Kuy Kepoin, atau boleh juga di email aja ke Kuy Kepoin, ke tim Kuy Kepoin, atau mau tulis di komen juga boleh. Yang penting teman-teman selalu dahulukan komentar yang positif, berikan adab yang baik, karena apapun kembalinya adalah untuk teman-teman sekalian. Oke, jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Untuk Ustaz, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.